Pepsi Number Fever, sebuah kekacauan yang terjadi di Filipina. Para pemegang program ini berkesempatan mendapatkan hadiah 1 juta peso. Ketika nomor diumumkan, terjadi sebuah kesalahan besar. Halo kawan-kawan, kali ini kita akan cerita-cerita sedikit lah tentang Pepsi Number Fever. Siaran malam ABS-CBN Channel 2 News mengumumkan bahwa hadiah utama berada pada tutup botol nomor 349. Pepsi memprediksi bahwa tutup botol nomor 349 itu cuma diproduksi sebanyak 2 tutup botol dan bahkan sudah ditempel kode keamanan supaya nggak ada tipu-tipu. Tapi karena kesalahan teknis, tutup botol nomor 349 dicetak sebanyak 800.000 tutup botol. Sedap kali bah! Secara teoritis, kalau 800.000 tutup botol ini menang semua, maka jumlah hadiah yang harus dikeluarkan oleh Pepsi bernilai sekitar 32 miliar dolar atau sekitar 9,5 triliun rupiah. Kebayang kalian kan? Saat itu ada 800.000 warga Filipina yang girang minta ampun karena mimpinya akan terwujud. Kalau kita bandingkan sama jumlah penduduk Bekasi yang cuma 3 juta orang, ini berarti 1 dari 4 orang Bekasi bakal jadi orang kaya. Luar biasa kan? Mudah-mudahan habis video ini tayang, subscriber awak naik jadi 800.000. Aminkan dulu lah weh. Kita bahas dulu kenapa si Pepsi bisa salah dalam ngundi nomor. Usut punya usut, katanya ada kesalahan informasi pada marketing strategi Filipina sama konsultan marketingnya di Meksiko tadi. Jadi ceritanya Pepsi Filipina ini telepon ke rekannya di Meksiko itu. Bos, tolong kau cetak nomor 349 ini ya, jangan banyak-banyak kali, 2 aja cukup. Tapi karena kebelet boker kurasa, orang di Meksiko itu malah mengira nomor 349 minta dicetak banyak. Auto dipecat lah. Setelah pengumuman itu, ribuan warga Filipina turun ke jalan untuk mengklaim hadiah mereka. Gak pakai lama, pabrik Pepsi di Filipina langsung diserbu oleh orang-orang yang punya nomor 349. Kalau udah gini, kawan-kawan bisa tebak lah apa yang akan terjadi. Auto chaos, bos. Setelah rapat orang ini, PepsiCo pun memberikan keterangan bahwa ada kesalahan teknis di internal mereka. Tutup botol yang dicetak keliru dan proses mengundiannya harus diulang. Mereka minta maaf dan punya niat baik untuk kasih duit sebanyak 500 peso atau sekitar 150.000 rupiah ke masing-masing orang yang punya nomor 349 ini. Tawaran ini diterima oleh sebagian orang aja. Sekitar 480.170 orang menerima niat baik dari Pepsi ini. Tapi sisanya nggak mau, bos. Mereka marah karena Pepsi dianggap bermain curang. Belum lagi ada teori yang beranggapan kalau kekacauan ini adalah settingan dari Amerika. Gope, siapa pula yang ciptain konspirasi macam ini? Mereka yang gak terima dengan keputusan PepsiCo ini membentuk sebuah aliansi yang bernama Aliansi 349. Mereka menyerukan pemboikotan produk-produk Pepsi di negara mereka dan terus-terusan mengadakan demonstrasi baik ke kantor Pepsi maupun ke gedung-gedung pemerintahan di sana. Awalnya protes itu berlangsung baik-baik aja ya kan, tapi karena terus nggak ditanggapi, lama-lama gerah juga bang ini. Para petinggi Pepsi mengaku mendapatkan berbagai ancaman pembunuhan. Sebanyak 37 truk Pepsi rusak berat karena dipukuli oleh para pengunjuk rasa. 3 karyawan Pepsi yang lagi asik-asik kerja meninggal pula karena seorang demonstran melempar granat ke pabrik Pepsi di Davao. Di Manila lebih chaos lagi bang. Ada seorang ibu dan anaknya meninggal pula. Ditusuk bang? Ya enggak lah. Ditembak bang? Ya enggak juga. Loh, terus diapain bang? Ya gimana ya awak cerita? Ibu-ibu itu lagi belanja ya kan? Terus kenapa meninggal bang? Nah ini, enggak jauh dari sana ada pula orang yang otaknya kurang setengah ons kurasa. Dibom pula mobil Pepsi yang lagi parkir di situ. Mentahlah ke ibu-ibu yang belanja tadi. Game over pula dia.
Sekitar 22.000 orang mengambil tindakan hukum terhadap PepsiCo. Paling tidak ada 689 gugatan perdata dan 5.200 gugatan pidana untuk delik penipuan yang dilakukan oleh PepsiCo. Gugatan-gugatan tersebut akhirnya sampai ke Mahkamah Agung di sana, yang akhirnya pada tahun 2006 memutuskan bahwa PepsiCo tidak bertanggung jawab untuk membayar sejumlah hadiah ke para pemegang nomor 349 itu dan tidak bertanggung jawab atas kejadian-kejadian pidana setelahnya. Kasus ini pun akhirnya mencapai keputusan final dan tidak dapat diganggu gugat. Apa mereka nyogok pemerintah atau enggak? Ya awak juga nggak paham lah. Tapi yang pasti jumlah penjualan Pepsi di sana turun drastis. Jangankan ngalahin penjualan Coca-Cola, ngalahin penjualan ale-ale di sini pun nggak mampu kurasa. Belajar dari peristiwa ini, awak jadi semakin sadar kalau nggak ada jalan instan menuju kesuksesan. Apakah ada kisah orang yang dapat rezeki nomplok dan bisa langsung kaya? Ya mungkin ada lah ya, tapi jumlahnya pasti dikit kali. Jadi buat kawan-kawan di sini, janganlah cepat-cepat terbuai sama iklan-iklan yang tujuannya jualan mimpi. Menurut awak, sebetulnya rumus sukses itu cuma ada dua, yaitu persiapan dan kesempatan. Jadi mulai sekarang, persiapkanlah diri kawan-kawan, mulai dari belajar, ikut kursus, ikut seminar, dan lain-lain, biar nanti kalau ada kesempatan datang, kita udah siap. Betul? Sekian dulu lah ya cerita kita kali ini. Awak udah dipanggil sebenar, mau tanding FIFA katanya. Jangan lupa subscribe lah weh. See you.